Manusia yang pertama, ini ada orang yang punya waktu untuk anak, punya waktu untuk istri. Kehidupannya dengan istri selalu ada, untuk anak selalu ada, berarti dia punya waktu. Tapi dia tidak punya uang. Tidak punya uang. Jenis manusia yang pertama itu dia punya waktu tapi tidak punya uang. Ketika anaknya butuh minta diantar bisa, istrinya minta diantar bisa, tapi sayang dia tidak punya uang. Siapa dia? Pengangguran. Kemana-mana ngantar istri, ngantar anak, punya waktu tapi tidak punya uang. Yang kedua, dia tidak punya waktu, juga tidak punya uang. Tidak punya waktu, juga tidak punya uang. Nggak sempat nganter anak sekolah, nggak sempat nganter istri buah, nggak sempat nganter apa, juga tidak punya uang. Siapa mereka? Karyawan. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, uangnya habis untuk bayar hutang. Iki mergawe ning pabrik Sampurna, mergawe ning bengkel, mergawe ning buruh, tidak punya uang, tidak punya waktu. Yang ketiga, punya uang tapi tidak punya waktu. Dia uangnya banyak, tapi untuk anak nggak sempat, untuk istri nggak ada waktu. Ketemu hanya malam, jam 7:30 malam baru ketemu. Punya uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? ASN, pegawai bank, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Pegawai bank, tentara, istrinya di Jawa, dia tugasnya di Kalimantan, kelone pendak 6 bulan pisan. Oke, dia punya uang tapi tidak punya waktu. Yang keempat, jenis yang terakhir, punya uang juga punya waktu. Dia kesehariannya dengan anak istri, dia punya banyak waktu untuk anak istri, jalan-jalan sama anak istri, orangnya jalan-jalan, uangnya jalan. Siapa mereka? Pengusaha. Di antara 1, 2, 3, 4, yang laki-laki kira-kira ingin yang nomor berapa? Tenanan. Ada yang ingin jadi tentara, angkat tangan. Semoga dikabulkan oleh Allah. Oke, itu pilihan hidup. Ada yang ingin jadi pegawai bank? Semoga tidak jadi. Karena Mas Lolis itu dulu pegawai bank, tapi dia ya karena itu punya uang tapi tidak punya waktu. Jadi ini kelompok-kelompok manusia. Ada yang punya waktu tapi tidak punya uang, pengangguran. Ada orang yang tidak punya waktu juga tidak punya uang, namanya buruh atau karyawan. Ngerti buruh? Awak lebur ora roh, katok nyambut gawe, keringet diperes, bercucuran, tapi tetap gak duwe duit karena dia jadi karyawan. Ada orang yang punya uang tapi tidak punya waktu, pegawai, dokter. Makanya kalau bisa anak-anakku sekalian, jangan jadi dokter nggak apa-apa, tapi jadilah orang yang punya rumah sakit. Paham maksudnya ya? Siapa orang yang punya rumah sakit? Pengusaha. Punya uang tapi juga punya waktu. Kita fokus ke sini karena memang basis kita itu pengusaha. Jadi kalau ingin punya uang dan punya waktu harus jadi pengusaha. Oke, adik-adikku sekalian, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau usia 17 tahun, beliau sudah menjadi eksportir.
kirim barang ke Syria, kirim barang ke Palestina, kirim barang ke Yordania, kirim barang ke Syam, itu usia 17 tahun, eksportir 17 tahun. Hari ini bangsa Indonesia, anak-anak usia 17 tahun sudah jadi apa kira-kira? TikToker. Ya Allah, ya Allah. Makanya ada satu makalah, laisal fata ma yaqulu kana abi walakinnal fata ma yaqulu ha anadi. Tidak dikatakan jantan pemuda-pemuda yang mengatakan itu bapakku. Motor itu siapa yang belikan? Bapakku. HP siapa yang belikan? Bapakku. Kamu pakai sepatu bola terbaru itu siapa yang belikan? Bapakku. Itu adalah laki-laki yang pengecut. Laki-laki yang jantan, pemuda yang jantan adalah yang mengatakan ha anadi, inilah aku. Beli motor dari mana? Alhamdulillah itu jualan online. Itu sepatu dari siapa? Oh, itu sepatu dari jualan ini, jualan ini. Masya Allah, kita berkaca pada Rasulullah dan para sahabat. Abdurrahman bin Auf, adik-adikku, anak-anakku, Abdurrahman bin Auf itu di usia mujana sudah jadi eksportir dan importir. Tapi hari ini kita dinegokkan dengan sinetron-sinetron. Saiki sinetron Serapayu ono YouTube. Nek bocah nom sing keren iku sing tumpakane ninja. Padahal untuk beli ninja itu bapaknya itu dodolan sapi telu. Anake tumpakane ninja, bapake gegere kileng-kileng. Ada yang seperti itu? Bocah saiki ning kene. Ayo maju siji nggo contoh kene. Oke. Fokus pada materi. Berarti agar kita punya uang dan punya waktu, yang terbanyak adalah pengusaha. Tapi di antara 1, 2, 3, 4 ini, di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari, yang terbanyak dari 1, 2, 3 ini yang nomor berapa? Nomor 1. Yang terbanyak di lingkungan kita nomor berapa? 2. Ada yang 1, ada yang 2. 1 itu usia berapa? Kok banyak pengangguran itu usia berapa? Kalau orang yang uangnya banyak, kita sebut apa namanya? Kalau orang uangnya banyak, kita sebut apa biasanya? Kaya. Kaya. Ada orang kaya. Kalau ada orang yang tidak punya uang, kita sebut apa? Miskin. Miskin. Sing bengok banter ketoke nyemoni. Oke. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan rembulan. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Allah yang menciptakan kaya, Allah yang menciptakan miskin. Bukan, tidak ada satu ayat pun Allah menciptakan miskin. Tapi Allah menciptakan berkecukupan. Allah menciptakan kaya, huwallazi yughni wa aqna. Allah itu yang membuat kalian kaya dan Allah yang membuat kalian berkecukupan. Allah tidak menciptakan miskin, tapi Allah menciptakan berkecukupan. Berarti kaya dan miskin, kaya dan miskin ini adalah perilaku, atau kita sebut dengan karakter. Kalau kalian miskin, jangan salahkan Allah, karena Allah nggak menciptakan miskin, Allah menciptakan berkecukupan. Berarti kaya dan miskin ini perilaku, karakter. Contoh, ada orang yang berkarakter miskin, punya uang 10 juta. Orang karakter miskin itu kalau punya uang, ini mentalnya apa ya yang saya beli? Itu orang miskin. Anda bisa berkaca, saya ini jadi orang kaya atau miskin, lihat karakternya dulu.
Punya uang 10 juta kok mikir kita nggo tuku apa ya? Oh alah, aku pengen tuku motor NMAX. NMAX regane 30 juta, lainnya 10 juta, engko nggo uang moka berarti cek 20 juta di kredit. Ini mental miskin. Ada orang yang mentalnya kaya, karakternya kaya, perilakunya kaya, punya uang 10 juta, ini tak buat jualan apa? 10 juta ini kalau dibelikan permen-permen. Coba 10 juta ada yang ingin bisnis apa? 10 juta bisa dibuat bisnis apa? Wingko babat. Oke, wingko babat. Kalau dalam disiplin ilmu bisnis ada namanya disiplin ekonomi yang nanti kita share beberapa waktu yang akan datang lah kalau ada kesempatan. Kalau disiplin bisnis itu, kalau kita punya uang 10 juta maka untuk investasi itu maksimal separuh. Jadi kalau kita punya uang 10 juta, yang 5 juta ini buat modal. Iki modal 5 juta tak gawe apa ya? Ben iso dadi 20 juta. Ini mental kaya. Kira-kira di Indonesia ini banyak orang yang bermental miskin atau bermental kaya? Kalau punya uang ingin beli sesuatu atau jual sesuatu, beli. Itu berarti kehidupan banyak Indonesia ini. Ngapunten. Jepang itu tahun 45 itu menjadi negara yang paling hancur. Tahun 45. Tahun 45 itu Jepang menjadi negara yang paling hancur karena saat itu 45 Jepang dibom. Indonesia tahun 45 merdeka. Tapi setelah sekian puluh tahun merdeka, Jepang sekarang sudah menjadi negara maju. Indonesia sampai hari ini masih menjadi negara berkembang. Negara maju itu apa, adik-adik? Negara maju itu negara yang penghasilan buruh terendahnya itu minimal sekarang 8 juta. Gampangannya wong tandur neng Jepang itu sakulan 8 juta. Itu negara maju. Kalau di sini wong tandur piro? Nggak ada 2,5 juta. Kenapa 45 Jepang hancur luluh lantak sekarang menjadi negara maju, Indonesia sampai hari ini menjadi negara berkembang? Karena Jepang punya mental kaya. Apa mental kayanya? Dalam kehancurannya Jepang ini membangun. Wong Jepang pinter gawe mobil untuk dijual. Wong Jepang pinter gawe motor untuk dijual. Jepang pinter gawe mobil, Jepang pinter gawe motor. Wong Indonesia orang gawe mobil, orang gawe motor, senengane tuku kreditan pisan. Sing guyu banter paling kreditannya rodok luwung. Berarti kaya dan miskin ini terletak pada perilaku dan karakter. Makanya hari ini ayo kita ciptakan karakter kaya di dalam diri kita. Jangan menunggu lama untuk menjadi orang kaya. Oke, karakter. Kemudian berbicara tentang kaya dan miskin. Orang kaya kita sebut dengan sukses. Orang sukses itu katanya orang yang kaya. Tapi kalau berbicara rizki, di tengah-tengahnya ini ada rizki. Ada dua. Satu ada lapang, dua ada sempit. Kalau lapang ini berkah, kalau sempit ini pecundang. Oke. Ada orang yang kaya, uangnya banyak, tapi kehidupannya sempit. Karo anak muring-muring terus, karo bojo muring-muring terus, jarang ketemu, sekali ketemu tukaran. Sholat nggak pernah, kadang-kadang juga pernah tapi bolong-bolong, sedekah juga nggak sempat. Itu kaya tapi sempit. Ada yang seperti ini? Dia punya banyak perusahaan, tapi dia nggak punya waktu untuk keluarganya. Dia banyak uang tapi nggak berkah, dia sempit. Tapi ada orang miskin, dia nggak punya uang,
tapi punya hati yang lapang. Sama anak baik, sama istri baik, sama tetangga baik, dia juga punya infak yang banyak, miskin tapi lapang. Yang di sini ada orang yang kaya, hatinya lapang, sedekahnya banyak, sama anak istri baik. Ini seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain-lain. Miskin dan sempit. Ada orang itu kehidupannya miskin, nggak punya uang, nggak sholat, nggak sedekah, sama anak istri cengkrean, dia sempit dan miskin. Ini kira-kira adik-adik ingin yang mana kira-kira ini? Ingin yang kaya sempit, atau miskin lapang, atau lapang tapi berkah? Kaya lapang atau sempit miskin? Kaya lapang. Ini namanya 4 kuadran sukses lah. 4 kuadran sukses ini, kaya dan lapang ini namanya dia sukses, tidak sekedar sukses, tapi sukses juga berkah. Untuk menjadi kaya dan lapang dibutuhkan 3 spiral, 3 sumbu yang harus dibangun. Yang pertama yang harus dibangun adalah leadership, kepemimpinan diri. Yang kedua entrepreneurship, bagaimana cara bermain strategi bisnis. Yang terakhir adalah membangun spiritual. Ada orang itu membentuk leadership, ini namanya kerja keras. Kerja keras itu mengerahkan tenaga, otot, itu kerja keras. Kerja keras ini lempok tok oleh. Dia hanya punya uang sedikit karena dia hanya bisa kerja keras. Tukang becak itu kerja keras, Gojek itu kerja keras, bakul sego goreng, blonjo-blonjo dewe, goreng-goreng dewe, ngedol-ngedoli dewe, mulai kok disuruh karo bojone, itu kerja keras, uangnya nggak banyak karena dia hanya kerja keras. Yang kedua, ada kerja cerdas, montir mobil, ini kerja keras, duitnya gak iso akeh. Yang duitnya banyak siapa? Yang punya bengkel, sing gak tahu gabul uli. Siapa yang tidak punya, yang tidak gabul uli, yang punya bengkel, dia pakai kerja cerdas. Contoh kerja cerdas itu siapa? Ada yang punya, yang pernah ke Malang, di sana ada Malang Straddle. Ya, siapa yang punya Pak Pra? Ada yang kenal kalau di Lamongan kota, ada yang kenal ayam rekoso? Tidak, itu Mas Fatur. 3 cabang padahal, berarti rodok desa ya kene ya. Neng Lamongan ado, neng Bojonegoro ado. Dia punya banyak cabang restoran, tapi dia nggak pernah di situ. Dia hanya pakai otaknya untuk kerja, namanya kerja cerdas. Soto Asih Jaya itu yang punya namanya Dr. Aziz. Itu teman akrab saya. Itu beliau pekerjaannya hanya di rumah sakit Puskesmas Pucuk, kerjanya di sana, tapi dia punya beberapa perusahaan. Dia tidak menggunakan tenaganya untuk bekerja, dia menggunakan tenaganya untuk beribadah, tapi dia menggunakan otaknya untuk bekerja, sehingga orang yang kerja cerdas ini uangnya lebih banyak. Yang nomor 3, kerja beruntung atau kerja ikhlas. Dia nggak terlalu banyak kerja keras, dia nggak punya kerja cerdas, tapi dia punya keberuntungan banyak karena punya nilai spiritual yang tinggi. Saya termasuk pakai kerja ikhlas ini. Saya untuk ngecek karyawan yang jumlahnya sekian ratus misalkan, itu nggak perlu ke lapangan karena sudah ada tim.
Allah menemukan saya dengan orang-orang hebat yang bisa kerja keras dan bisa kerja cerdas. Akhirnya saya dapat keberuntungan itu lewat kerja ikhlas. Kerja keras dengan tenaga, kerja cerdas dengan otak, kerja ikhlas dengan pendekatan diri kepada Allah yang disebut dengan spiritual. Makanya untuk mencapai kaya dan lapang, 3 sumbu ini harus ditumbuhkan, yaitu sumbu leadership, kepemimpinan diri, sumbu entrepreneurship agar kita mengetahui strategi kerja, yang ketiga adalah sumbu spiritualnya. Leadership ini begini, ada beberapa tahapan disiplin. Contoh disiplin muslim, ini leadership. Bagaimana sholatmu? Sholatnya bolong-bolong, berarti nanti rezekimu juga bolong-bolong. Bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Baik, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan. Kalau hubunganmu dengan orang tua nggak baik, berarti rezekimu akan dipersempit oleh Allah. Duyikal aish. Nah, itu namanya leadership. Berarti perusahaan itu tidak tergantung bagaimana cara bermainnya, tapi melihat siapa yang punya. Oke, berarti ada apa? Yang dibangun adalah kepemimpinan diri, entrepreneurship, dan spiritualnya. Indonesia hari ini ilmu entrepreneurship jarang diajarkan. Sejak penjajahan-penjajah Belanda dulu, Belanda itu padahal di Eropa itu menjadi negara paling terbelakang peradabannya. Mbah piye kok iso njajah Indonesia? Sehingga dengan peradaban di Indonesia ini, mulai UMKM sampai masyarakat umum rata-rata gak diajari entrepreneurship, tapi diajari jadi buruh. Pelatihan jahit, wong dikongkon jahit. Pelatihan gawe ngene dikongkon. Hidupnya dicetak untuk menjadi buruh. Makanya untuk menjadi kaya lapang syaratnya harus apa? Menumbuhkan entrepreneurship. Bagaimana cara bermain bisnis, bukan cara membuat. Dikongkon gawe kopiah. Opo? Ora diulang carane adol. Digawe singkong ngene. Diberikan banyak ide-ide, tapi mereka nggak diajari entrepreneurship, tidak ditumbuhkan, itu percuma karena mereka tetap akan menjadi buruh. Oke, untuk menjadi lapang yang ditumbuhkan adalah leadershipnya, entrepreneurshipnya, dan spiritualnya.